Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi sejarah Indonesia kelas 10 semester 2. Ini materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan ya. Oke, kita masuk bab 1 tentang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, jadi Indonesia ini letaknya memang sangat strategis ya. Dulu dikenali dengan nama Nusantara, di mana Nusantara ini menjadi tempat persilangan lalu lintas dan juga perdagangan internasional. Menurut seorang sejarawan Sartono Kartodirjo, beliau menyatakan bahwa sejak zaman kuno, wilayah Nusantara ini menjadi tempat persilangan lalu lintas laut dan perdagangan internasional yang ramai, di mana ini sudah berlangsung sejak awal abad Masehi. Terjadi aktivitas pelayaran di Nusantara dan sudah berkembang meskipun dengan teknologi yang sederhana. Walaupun awalnya sederhana, masyarakat Nusantara pun mulai mengenal yang namanya perkembangan teknologi. Di antaranya ditemukannya astrolabe, di mana astrolabe ini merupakan alat navigasi untuk mengukur ketinggian matahari, mengetahui posisi bintang, juga menentukan waktu pelayaran. Selain itu juga masyarakat Nusantara ini sudah belajar tentang sistem angin yang digunakan sebagai panduan dalam kegiatan pelayaran. Faktor lainnya yang menyebabkan pelayaran di Nusantara ini menjadi ramai karena adanya kepentingan ekonomi dari bangsa Cina dan juga bangsa India, di mana dua bangsa ini mereka membuat sebuah rute perdagangan, dan ketika dalam rute perdagangan tersebut mereka menjadikan Nusantara sebagai tempat singgahnya mereka. Jadi rute perdagangan ke Nusantara ini dikenal dengan nama Jalur Sutra Laut, di mana Jalur Sutra Laut ini merupakan kelanjutan dari jalur sutra darat yang sejak dahulu memang sudah digunakan oleh bangsa Cina maupun bangsa India. Jadi sejak dulu bangsa Cina sama India ini kalau berdagang mereka lewat darat. Darat itu lewat Timur Tengah atau lewat gurun. Nah, kenapa disebut jalur sutra? Karena memang barang yang dijual banyak sih, tapi karena sutra yang paling mahal maka disebut dengan jalur sutra. Mereka biasanya lewat gurun, tapi karena sudah kemajuan teknologi, terutama teknologi kapal sudah maju, mereka mulai menggunakan jalur yang lebih aman, karena kan kalau di gurun tuh banyak perompak, banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya mereka memilih lewat laut. Nah, kalau lewat laut mereka otomatis akan lewat ke Indonesia sebagai tempat singgahnya mereka. Karena apa? Karena Indonesia tuh ada di tengah-tengah. Jadi kalau orang India mau berdagang ke Cina, pasti dia singgah dulu atau mampir dulu ke Indonesia buat isi bahan bakar, nambah barang jualan dan lain sebagainya, baru ke Cina. Begitu juga orang Cina. Orang Cina ke Indonesia dulu mampir, baru dia ke India. Oke, hal inilah menyebabkan akhirnya selama mereka tinggal singgah di Indonesia atau mampir di Indonesia, makanya di sini Indonesia menjadi tercipta pelabuhan-pelabuhan yang ramai seperti misalnya bandar atau pelabuhan yang ramai seperti Samudra Pasai, Malaka, dan juga kota Cina atau kota Cina sekarang disebut dengan Sumatera Utara. Itu ramai karena adanya pedagang dari Cina maupun pedagang dari India yang singgah ke Nusantara. Oke. Di sini kita akan melihat beberapa bukti tentang kemajuan teknologi perkapalan yang ada di Nusantara. Yang pertama, bukti pertama ini bisa dilihat dari adanya prasasti Bebetin, di mana prasasti Bebetin ini dituliskan tahun 818 Saka atau 896 Masehi, di mana dalam prasasti Bebetin ini dikatakan bahwa ada istilah yang namanya istilah undagi lancang, di mana undagi lancang ini adalah artinya adalah profesi untuk orang-orang yang membuat sampan atau perahu. Jadi dari istilah undagi lancang ini kita sudah mengetahui kalau sudah sejak abad praaksara bahkan ya kita sudah mengenal yang namanya teknologi kapal. Bukti yang lainnya, prasasti Sading A. Dalam prasasti Sading A ini yang dibuat oleh Kerajaan Kediri, dituliskan tahun 1001 Masehi dengan bahasa Bali kuno. Dalam prasasti Sading A ini dikatakan bahwa ada profesi namanya profesi palancang, di mana profesi palancang ini adalah artinya pajak yang berkaitan tentang perahu atau sampan. Jadi ada orang yang menarik pajak untuk orang-orang yang menggunakan perahu atau membuat perahu. Jadi hal ini bisa diambil kesimpulan kalau orang zaman dulu sudah menggunakan perahu untuk menangkap ikan ataupun melakukan kegiatan perdagangan. Bukti yang lainnya adalah prasasti Kedukan Bukit. Ini peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya, di mana pada saat itu Raja Sriwijaya yang bernama Raja Dapun Tahiang, dia diperkirakan memakai 200 kapal untuk mengangkut prajuritnya menuju Minangan Tamuan. Jadi hal ini bisa diambil kesimpulan kalau Kerajaan Sriwijaya sudah menggunakan kapal sebagai alat transportasinya. Karena apa? Karena kita bisa lihat letak Sriwijaya adalah kerajaan maritim, otomatis dia menggunakan kapal untuk kegiatan sehari-harinya. Hal ini diperkuat dengan pendapat seorang ahli bernama Pierre Yves Manguin, di mana Pierre Yves Manguin ini mengatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya menggunakan kapal besar saat berlayar di Samudra Hindia dan juga Laut Cina.
Jadi kapal yang digunakan Sriwijaya itu bukan cuma kapal kecil lagi ya, bahkan kapal besar karena sudah bisa berlayar sampai ke samudra. Selanjutnya ada juga bukti tentang kerajaan Sriwijaya yang menggunakan transportasi kapal, yaitu ada catatan dari Cina, di mana catatan dari Cina ini mengatakan bahwa kerajaan Sriwijaya ini bahkan menggunakan kapal dagang yang sangat berukuran besar yang mampu menampung sampai berat kira-kira 250 sampai 1000 ton, di mana dan ukuran panjang kapalnya ini kira-kira 60 meter. Dan kapal ini pun mampu mengangkut sampai 1000 orang penumpang. Bukti lainnya, kalau masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara ini sudah mengenal teknologi perkapalan sejak zaman dahulu adalah adanya relief pada dinding Candi Borobudur. Kalian tahu relief kan? Relief itu gambar yang timbul ya. Jadi kalau kalian pegang Candi Borobudur kan ada gambar-gambar yang timbulnya. Nah itu disebut dengan relief. Relief di situ ada beberapa relief yang gambar yang berisi tentang kapal. Jadi dari relief kapal tersebut dapat diasumsikan atau dapat diperkirakan kalau masyarakat Indonesia ini sudah memiliki kedekatan dengan budaya maritim. Hal ini juga diyakini pada masa Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia sudah mengenal 3 jenis kapal, yaitu yang pertama perahu lesung, yang kedua perahu bercadik, yang ketiga perahu tidak bercadik. Sebenarnya selain ketiga kapal tadi, juga sudah ada kapal yang berukuran besar yang berasal dari Indonesia yang dikenal oleh para pedagang Cina yang disebut dengan kapal Jung, di mana kapal Jung ini sudah menguasai perairan Indonesia sejak abad ke-13 sampai abad ke-14 Masehi. Keistimewaan kapal Jung ini karena kapal Jung ini dibuat di sepanjang pantai utara Jawa dan juga pantai Kalimantan, di mana kapal Jung ini keistimewaannya karena dia dibuat menggunakan kayu jati atau kayu besi, dan Jung juga dibuat dengan jalinan papan kayu tanpa menggunakan paku dari besi. Jadi dia hebatnya kapal ini, dia bisa menyambung papan ke papan tapi tidak menggunakan paku dari besi, menggunakan paku dari tombak atau paku dari kayu gitu. Nah, berbagai sumber sejarah bahkan menyebutkan kalau ukuran kapal Jung ini melebihi kapal yang dibuat oleh pelaut-pelaut Eropa. Meskipun kapal ini terbuat dari kayu, tapi ini jauh lebih besar dibandingkan kapal yang punya orang Eropa. Bahkan kapal Jung ini mampu mengangkut barang dagangan sebesar 350 sampai 500 ton serta ratusan orang penumpang. Kapal Jung juga ini merupakan salah satu bukti besar tentang kemampuan bangsa Indonesia dalam bidang pelayaran dan juga teknologi perkapalan. Oke, kita masuk ke sistem angin. Sistem angin di wilayah Nusantara ini yang membuat akhirnya pengembangan jalur pelayaran dari barat ke timur atau sebaliknya ini secara teratur dengan pola tetap, di mana sistem angin inilah yang membuat muncul kota-kota pelabuhan serta pusat kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan juga Majapahit. Jadi ada banyak kerajaan maritim yang terkenal di Indonesia, tapi kalau Sriwijaya dan Majapahit itu adalah kerajaan besarnya ya. Jadi kerajaan maritim itu adalah kerajaan yang sumber penghasilannya itu berasal dari laut. Selain sistem angin barat dan timur, di sini juga kita harus mengetahui pengetahuan tentang jenis-jenis angin. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah angin darat. Angin darat ini adalah angin yang berembus dari darat ke laut pada malam hari. Jadi angin ini dimanfaatkan pedagang untuk pergi dari darat menuju laut karena anginnya dari darat ke laut. Otomatis ini digunakan oleh para pedagang untuk berlayar di malam hari. Nah, selanjutnya kalau angin laut adalah angin yang berembus dari laut ke darat. Dan ini anginnya berembusnya pada siang hari. Angin ini dimanfaatkan oleh para pedagang untuk pulang kembali ke rumahnya. Jadi makanya kalau kalian suka pergi ke laut, kenapa sih nelayan ini melautnya malam-malam? Yaitu tadi karena angin darat berembusnya di malam. Jadi itulah akhirnya membuat mereka bisa ke lautan karena tadi angin darat berhembusnya di malam, makanya mereka bisa ke laut. Nanti kalau sudah angin laut, mereka baru pulang. Jadi mereka pulangnya di siang hari kayak gitu. Di pagi hari maksud Ibu. Oke, sekarang kita ke angin monsun. Angin monsun dibagi dua ya, ada angin monsun barat sama angin monsun timur. Kalau angin monsun ini berembusnya secara periode kan, kalau angin darat angin laut itu per hari ya. Jadi angin darat malam, siang harinya angin laut. Sedangkan kalau angin monsun ini berganti arah setiap setengah tahun, jadi 6 bulan sekali. Nah, angin monsun ada dua, angin monsun barat dan juga monsun timur. Kita mulai ke monsun barat ya. Kalau monsun barat ini cek kalian ingat berembusnya dari benua Asia ke benua Australia, itu monsun barat. Bertiup sekitar dari bulan Oktober sampai bulan April. Dan juga angin monsun barat ini dimanfaatkan pedagang India untuk berangkat ke Indonesia selama mereka jadi dari Asia ke Australia.
dan juga dari bulan Oktober ke bulan April, dan angin monsun barat ini menandakan kalau sedang musim hujan. Jadi ciri angin monsun kalau ada angin monsun barat berarti sedang masuk ke masa musim hujan. Selama pelayaran, pedagang India yang tadi akhirnya datang ke Indonesia itu akhirnya singgah di beberapa pelabuhan besar di Indonesia seperti Pelabuhan Sriwijaya dan juga Pelabuhan Ligor. Sementara kebalikannya, angin monsun timur ini berembus dari Australia, benua Australia ke benua Asia sekitar bulan April sampai bulan Oktober. Ini dimanfaatkan pedagang India untuk pulang ke negaranya, ke daerah asalnya. Nah, kalau angin monsun timur ini menghasilkan musim kemarau. Keberadaan angin monsun inilah yang menyebabkan wilayah Indonesia memiliki kedudukan istimewa sebagai pusat perdagangan, karena ini menyebabkan banyak kapal dari penjuru dunia akhirnya bertemu di Indonesia dan menyebabkan munculnya kerajaan di daerah pesisir yang berbasis maritim. Jadi barulah muncul kerajaan-kerajaan karena semakin ramai perdagangannya. Salah satu bukti peninggalan artefak kapal itu pernah ditemukan di desa Punjul Harjo, di mana Punjul Harjo ini di Rembang ya. Dari hasil penelitian diperkirakan kapal tersebut merupakan kapal dari kayu ulin dan diperkirakan berasal dari Kalimantan. Dengan adanya kapal tersebut, para ahli menyimpulkan bahwa sejak abad ke-7 Masehi sudah ada hubungan pelayaran antara masyarakat Jawa dan Kalimantan. Jadi angin ini bukan cuma keluar dari Nusantara aja, tapi di antara kita juga sudah terjalin namanya hubungan dagang, bahkan dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Oke, sekarang kita masuk ke teknologi kompas. Oke, kompas ini pada awalnya merupakan penunjuk arah. Jadi dulu sebelum ada teknologi kompas, penunjuk arah dalam pelayaran kuno ini biasanya menggunakan rasi bintang. Nah, manusia akhirnya kalau pakai rasi bintang kan kalau cuaca buruk nggak kelihatan di bintangnya kayak gimana kan. Akhirnya manusia berhasil menciptakan alat yang sekarang disebut dengan kompas, di mana kompas ini digunakan untuk navigasi, untuk menentukan arah berupa panah untuk penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dengan magnet bumi secara akurat. Jadi penemuan kompas ini merupakan salah satu revolusi besar dalam sejarah pelayaran dunia, di mana ini sangat membantu dalam bidang navigasi. Bayangkan kalau cuaca sedang buruk, kita gimana ngelihat bintang, gimana cara menentukan arah timur, barat, selatan, dan juga utara kan? Kalau nggak ada kompas, akhirnya inilah salah satu yang membuat kenapa teknologi pelayaran bisa maju. Oke, materi selanjutnya kita bahas di video lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.